Apa? Yunus ayat yang ke-38. Yunus ayat 38. Am yaqulu naftara qul fa'tu bi asyri suwarin mithli. Tidak ada. Mana? Mislihi Coba sama. Pak tampilkan Mislihi ayatnya. Misli semua. Bukan hadis. Yang ada misli. Misli itu artinya semisal. Iya, tapi ada juga katanya haditsun mitslihi. Aduh, Tidak ada saudara. Saya tidak bohong saudara. Tidak saya simpan di sini teman-teman. Saya tidak berbohong saudara. Yang ada mislihinya ada. Mislihinya ada. Iya, Yunus 38. Mislihi, tetapi haditsun mislihi ada. Itu ayatnya. Bukan haditsun misli tidak ada saudara. Aduh. Yang ada mislihi. Asyri suratin misli atau asyri suwarim misli. 10 iya, surat itu yang tanda bahwa semisal Anda tidak dengannya. mengerti Al-Quran. Masalahnya saya tidak hafal posisinya Dia gagal di mana. saudara. Detik-detik edis gagal. Baik, nggak apa-apa. Nggak apa-apa saya carikan ya. Iya, silakan cari. Tidak ada hadisin misli, tidak ada. Tidak ada. Yang ada asyri suwarim misli. 10 surat yang semisal dengannya. Atau bisurotim misli. 1 surat yang semisal dengannya. Adanya begitu. Iya, Saya ini paling jujur saudara. sabar. Ketika berdiskusi. Nanti kalau ketemu nanti babak belur, nanti kamunya saya Iya. bikin Enggak aja. apa-apa. Saya akan counter. Jika seandainya saudara Kalau dapat, kamu saya akan mah berikan semua di sebuah counter semua. Gimana? Aduh, ini detik-detik edis kebingungan ini saudara untuk mencari sebuah Bentar argumentasi ya. ya. Bentar. Ya, silakan. Hadis ya, tidak ada hadis saudara. Kamu tidak tahu. Ya, jika ada nanti saya berikan counter argumennya. Silakan. Ya, silakan. Jadi kamu tidak tahu. Sebentar ya. Itu surat keberapa sih ya? Yunus sudah, itu Enggak, Yunus itu sudah saya baca tadi. bukan surat Yunus. Itu dalam surat apa? Surat At-Tur kalau tidak salah ya. Waduh, jauh sekali ya Tur. At-Tur itu udah mau selesai Al-Quran Tur. Makanya temanya jangan berat-berat di. Anda kesulitan sendiri dengan tema ini kan, Anda ganti tema saja begitu. Nanti saya berikan pertanyaan Anda kebingungan, ya kan? Ini tugas saya di sini tidak terlalu mengcounter balik Iya benar ya, ini. memberikan komparasi. Benar, ada di dalam surat At-Tur nih. Baik nih ya. Di dalam surat At-Tur nih ya. Saya bacakan ayat yang ke Bentar. Aduh, lama sekali sudah. Sabar. Iya, tidak apa-apa, tidak Kamu kan apa-apa. tidak Kita punya sabar. Al-Quran. Ini saya tunjukkan kepada kamu bahwa Quran itu adalah hadis. Ya. Nanti saya akan jelaskan juga. Kemarin kan kita sudah berbicara perspektif bahasa. Tidak. Kita kan kemarin sudah menjelaskan secara bahasa, secara istilah. Baik nih. Kita kan sudah biasa. Ini udah ketemu nih. Ini Quran surat At-Tur ayat yang ke-34. Coba baca. Oke, tunggu ya. Saya ambil dulu ya untuk ambil Qurannya. untuk sebagai verifikasi. Tadi kamu bilang tidak ada hadis di situ ya. Coba. Nah, kamu sekarang. Ayo, silakan. Quran itu hadis, saudara-saudara. Kalian nggak tahu kalau Quran itu hadis. Nih, saya tunjukkan ayatnya di sini. Kita lama nyarinya langsung dibilang, ulah seneng mereka kalau saya nyarinya lama. Karena Quran saya di sini itu pencariannya teman-teman, bukan pencarian Indonesia. Kalau diketik langsung muncul. Kalau di sini yang muncul bahasa Inggris, gitu loh. Nah, jadi kita harus agak sulit nyarinya di sini. Nah, ini teman-teman nih, ya. Bentar ini saya turunkan dulu ya. Nah ini. Maka cobalah mereka membuat yang semisalnya ini lihat ini di sama penerjemah ini memang penerjemah ini luar biasa benar-benar. Ayat berapa saudara? Ayat mana? Berapa? Nih, surat At-Tur ayat 34. Oke, tunggu ya. Coba. Jangan langsung hilang begitu. Di sini hadis, di sini bahasa aslinya di sini hadis. Buatlah hadis yang semisalnya, tapi dibikin Al-Quran. Coba. Ayo, tampilkan. Baru belajar Quran kemarin sore aja. Mana aja? Lari kau aja.
Ajam, lari. Lomba lari Ajam. Juara lomba lari. Ayo Ajam, ayo lari kau kemana? Lari kau kemana Ajam? Lari. Lari. Nih, bihadis ini. Ya. Disuruh membuat semisal hadis yang semisalnya. Dilakuin sama orang Islam. Dibikin hadis Bukhari. Ayo mana Ajam? Lari kau kemana Ajam? Kemana kau lari? Kabur dia. Habis ini dipencet tombol lari, hilang dia kan? Ayo baca. Ajam. Aduh, si Ajam mau melarikan diri. Oke. Ayo. Aduh. Ayo baca. Falyatu bihadisim mislihi Oke, in hadis kuntum nggak tulisannya? shodiqin. Hadis Ya, nggak tulisannya? Betul, ya betul. Hadis. Ya. Oke, disuruh nggak tantangan membuat hadis semisalnya? Coba. Ya, hadis itu apa secara bahasa? Tadi kau bilang Quran bukan hadis. Ayo, menangis Oke. sekarang, nangis. Dia nangis. Dia aja nangis. Hadis secara bahasa itu artinya berita. Oke, jadi Quran ini hadis nggak? Ya. Oke. Secara bahasa Quran itu hadis. Tadi Secara kau bahasa bilang, Quran kau itu bilang Quran hadis. bukan hadis sekarang. Mewek lagi nangis dia ngomong iyanya. jadi Quran adalah hadis, setuju? Setuju? Iya, wahai orang Islam, dengar. Al-Quran inilah al-hadis. hadis. Dengar dulu. Al-Quran inilah hadis yang sesungguhnya. Nah, Bukan bahkan sesungguhnya, kalian ditantang Al-Quran. nih. Maka cobalah mereka membuat hadis. Di sini dipelintir sama terjemahan, disuruh membuat Al-Quran. Enggak. Ini tantangan disuruh membuat hadis. Nah, justru malah orang Islam yang jabanin tantangan ini. Dibikinlah hadis ini, dibikinlah. Jadi tobatlah kau Ajam. Quran itu sebenarnya hadis. Oke, saya jelaskan. Silakan. Sudah bisa saya jelaskan? Belum? Nangis. Al-Quran adalah hadis. Ayo, coba gini. Anda takut. Coba bilang sama seluruh umat muslim bahwa Al-Quran ini adalah hadis. Coba, ayo. Kau bilang. Ngapain? Begini. Ngapain? Ayo. Dengarkan saya. Bilang dulu. Bilang Ajam. Al-hadis itu Sebentar dulu Ajam, adalah katakan dulu. sebuah Umat berita. muslim yang dikatakan Edis TV adalah benar bahwa Al-Quran adalah hadis. Ya bilang. Kok bisa gitu? Kok bisa gitu? Aduh. Ayo coba bilang yuk. Bilang. Jadi sudah bisa saya jelaskan belum? Enggak, Takut bilang dulu sekali itu, yuk, mendengarkan bilang kamu dulu. penjelasan. Al-Quran itu adalah Hadis. sebuah berita yang Allah Subhanahu wa Hadis nggak taala Al-Quran itu? kabarkan kepada manusia. Salah satu berita di dalam Aduh bahasa Ajam, Arab itu adalah hadis. Al-Quran adalah hadis. Hadasannya Ajam diberitakan tadi kepada kamu saya. bilang tidak Ajam. Aduh. Anda ini gimana sih? Ajam. Dengar loh, Ajam, antum ini saya anggap sebagai orang Islam yang mumpuni. Tolonglah berikan jawaban Enggak, saya kepada sudah kaum jelaskan muslimin yang tadi. awam-awam. Orang Islam yang nggak tahu apa-apa bilang yuk. Wahai umat muslim, sesungguhnya Al-Quran itu adalah hadis. Dengarkan Bilang saya, yuk. secara bahasa apa yang disampaikan oleh Al-Quran ya itu bisa disebut sebagai hadis karena hadis itu artinya pemberitaan. Berarti Al-Quran itu hadis, betul? Al-Quran nanti di framing hadis secara disampaikan oleh baginda. Tidak, ini untuk menghindari framing. Saya ingin menghindari framing. Al-Quran bilang nggak bahwa Al-Quran itu adalah hadis? Bilang nggak dia? Al-Quran mengatakan hadis, ya. Oke, Al-Quran itu adalah hadis. Nah, ditantang nggak disuruh membuat hadis yang semisal Al-Quran? Hadis dalam makna apa nih? Anda ngerti hadis Disuruh itu apa? membuat hadis Enggak. yang semisal yang ada di situ. Ya, Betul hadis nggak? itu apa dulu? Hadis itu apa dulu? maksudnya berita, informasi. Gitu. Nah, Informasi, sekarang disuruh kan berita. membuat tantangan, kan ada tantangan. Jikalau tantangan, buatlah hadis mislihi yang bihadis, semisal betul. dengannya. Yang semisal betul. dengan hadis ini, betul.
Ah. Nah, justru kalian yang bikin-bikin hadis Bukhari, hadis ini, Nah, hadis itu kekeliruannya, hadis ini, makanya. Ini seperti istilah rob berat, yang kerja. Ini saudara. seperti istilah rob yang pernah kita bahas kemarin. Sudahlah, Hadis secara Ajam. bahasa Ajam, itu artinya saya belajar, pemberitaan. ya Ajam, saya belajar Aduh. agama Islam. Sampai tanah ini saya belajar agama Islam. Ketemu dengan orang-orang Islam yang pinter-pinter. Yang belajar di sini. Kamunya bilang Al-Quran bukan hadis, tapi sekarang ngaku Al-Quran itu hadis. Gini Dis, Al-Quran itu secara bahasa bisa dikatakan sebagai hadis. Iya, Al-Quran terus itu kenapa? banyak. Kok dengan hadis yang mana lagi? Bahkan di dalam Al-Quran ada ayat begini. Dengan perkataan mana lagi? Di situ kata perkataan di situ adalah hadis. Dengan hadis mana lagi mereka akan percaya? Ternyata orang Islam masih percaya kepada hadis yang lain. Hadis Bukhari, Sudah hadis gimana Muslim, sih? Hadis ini. itu sebenarnya berita. Ya, dengarkan. Hadis itu berita, maka hadis itu bisa makanya saja Al-Quran bersumber bilang, dari wartawan. dengan perkataan mana lagi mereka akan percaya? Betul nggak? Ada Ya, ayat begitu. hadis ini, saudara dengarkan saya. Hadis secara bahasa bisa bersumber dari wartawan. Kenapa Iya, Anda perlu makanya mempersempit? Al-Quran bilang dengan perkataan mana lagi mereka akan percaya. Surat berapa sih itu? Surat berapa? Coba saya tunjukkan lo ayatnya. Jangan-jangan Anda nggak tahu lagi nih. Tidak terlalu banyak disi-disi. Enggak, masalahnya Unik ini dari Anda Google gitu. saya ini Google Amerika, jadi nggak bisa ini kalau diketik ini munculnya pencarian sini, maka sulit makanya. Gitu ya. Nah. Dengan perkataan mana lagi gitu ya? Aduh, Iya, susah sekali dengan nih. perkataan mana lagi kah mereka akan percaya? Surat berapa itu teman-teman? Tampilkan di bawah. Aduh, masalahnya pencarian Google saya ini teman-teman. Gimana? Saya lagi men-setting ini nggak bisa-bisa. Mungkin Al-Mursalat mungkin. Ayat terakhir Al-Mursalat, coba Anda cek. Fabi Oke, ayyi coba ya. haditsin ba'dahu yu'minun. Maka dengan perkataan mana lagi kamu akan beriman. Mungkin coba Al-Mursalat. Ya, coba Al-Mursalat surat berapa? terakhir. Ayat terakhir. Coba. Betul nggak? Bentar, Kalau saya cari berarti artinya saya ya. lebih cerdas daripada Google Anda. Artinya. Enggak, masalahnya pencarian sini itu coba surat Al-Mursalat. Masalahnya saya tuh nggak terlalu hobi gitu. Dikit-dikit buka buku baca gitu. Membuang waktu bagi saya. Karena saya sudah biasa di segala sesuatu itu cukup didiskusikan dalam otak saja gitu. Coba Al-Mursalat benar nggak? Sebentar. Al-Mursalat ayat terakhir, pendek kok surah Al-Mursalat itu. Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Betul nggak? Saya bantu nih Anda. Surat Al-Mursalat berarti ayat 50 ya. Ya, coba betul. Bentar. Saya bacakan di sini surat Al-Mursalat ayat 50, artinya maka kepada betul, mantap nih Azam nih. Lebih hebat kau daripada Juma. Tapi sayangnya orang muslim malah mensupport Juma. Supportnya banyak kepada Juma, sama Juma dibelikan apa saudara-saudara? Tidak usah bawa orang lain di sini. Saya tidak ingin terjadi konflik. Ajam, Anda terlalu gini jago loh. framing. Gini, saya tuh nggak gini loh. Umat muslim itu saya nggak mau banyak umat muslim yang nggak tahu apa-apa, yang lugu. Mereka malah mensupport Juma. Sama Juma supportnya malah dibelikan headset seharga mobil Avanza. Lu iya. Aduh. Lu dia malah menghitung dolarnya di atas meja. Pamer-pamer dia katanya. Sedangkan tidak si usah Valen framing yang orang lah. malam ditelantarkan sama dia. Nih, saya tampilkan ini. Dengan hadits Ya. mana kamu akan percaya? Nih, saya tampilkan. Nih, biar umat Islam belajar sama saya. Jangan kalian anti saja sama saya. Jikalau datang informasi dari orang kafir, janganlah kamu langsung menolaknya atau Jadi betul ya menerimanya, tetapi bahwa belajar. Al-Quran itu hadis secara bahasa. Sebentar. Ya. Maka kepada perkataan apakah selain ini dalam tanda kurung nih Al-Quran nih, tapi di dalam aslinya, bahasa aslinya nih ya, coba baca Ajam. Fabi ayyi, udah baca aja, agak rabun saya. Mohon maaf, saya tidak terlalu jelas Fabi kalau gitu. ayyi haditsim ya, dengan hadits mana lagi nih, bahasa Indonesianya ini hadis nih, dengan hadis yang mana lagi mereka itu akan beriman selain daripada yang Al-Quran ini. Terus Bener nggak? kurang jelas ya kalau dari saya. Iya betul. Bener nggak? Iya. Bener nggak bahwa Al-Quran ini adalah hadis?
Secara bahasa Al-Quran adalah hadis. Iya, makanya Al-Quran Tapi bukan membuat hadis. sebuah pertanyaan yang sarkas. Tapi Dengan bukan hadis yang hadis mana lagi mereka akan percaya? dengar. Ternyata orang Tapi Islam bukan percaya hadis kepada hadis sebagaimana yang lain. yang dipahami oleh Edis yang mengatakan saya bahwa tanya, Al-Quran oke, ini dengan hadis mana lagi mereka akan apa percaya? yang disampaikan oleh baginda Muhammad, bukan. Loh, ini sebuah sindiran loh, sindiran kepada orang-orang. Iya. Mereka Terus ini mau masalahnya di mana? percaya dengan hadis yang mana lagi selain daripada Al-Quran ini? Coba. Nah, terus problemnya di mana gitu? Ada problem apa Ini kan dengan ini diksi-diksi kata hadis perkataan itu? ini saya bold dulu ya, saya bold dulu sebentar. Oh iya, saya tebalkan silakan. Sebentar saya bold dulu teman-teman. Kalau pakai komputer Anda kontrol plus B. Bukan, ini pakai HP ini. Nah, ini Aduh, nih. ya. Maka kepada perkataan, nah ini kata perkataan bahasa Arabnya ini adalah hadits, ya. Maka kepada hadits, apakah Terus selain Al-Quran ini mereka akan beriman? ya, masa problemnya di mana tuh problemnya? Maksudnya Al-Quran ini ingin mengajak kalian orang Islam supaya kalian ini percaya kepada hadits yang dalam Al-Quran ini, bukan hadits yang lain. Oh, itu framingnya begitu ya? Malah kalian percaya kepada Sahih Muslim, Sahih Bukhari yang bilang Loh, Muhammad Sahih Muslim, menikahi anak Sahih kecil, Bukhari, yang bilang itu dari Muhammad kena Muhammad. sihir, yang bilang Enggak. Muhammad salah ngasih tahu petani kurma, katanya begini, ternyata Enggak, mereka maksudnya malah gagal panen. problemnya apa? Ketika umat Islam percaya dengan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, problemnya apa? Masalahnya Saya tidak kalian ingin nggak pernah memberikan konsisten. Salahin Bukhari. Enggak, problemnya di mana ketika umat Islam Problemnya percaya dengan Al-Quran sudah Bukhari? sindir kalian, maka dengan hadits yang mana lagi mereka akan percaya selain daripada hadits yang ini, yang dari Al-Fatihah sampai Anas ini? Mau dengan hadis yang Ya. mana kalian percaya? Terus ada apa gitu? Ada apa? Maksudnya adakah larangan? Masalahnya kalian tidak percaya bahwa hadis Saya kalian percaya. kepada Siapa yang hadis tidak lain. percaya? Siapa yang tidak percaya dengan Al-Quran? Siapa? Adakah umat Islam di sini yang pernah naik di Komak Ladies lantas tidak percaya dengan Al-Quran? Ada Oke, sekarang saya tanya, apakah Anda percaya bahwa Al-Quran itu lengkap, menjelaskan segala sesuatu? nggak? Jelas percaya. Oke, kenapa Anda pergi ke kitab lain? Karena Al-Quran yang nyuruh. Anda ini gimana sih? Sudah saya ulang-ulang dari Al-Quran tadi. menyuruh supaya kalian beriman kepada Al-Quran, bukan beriman kepada kitab-kitab Al-Quran sebelum nyuruh Al-Quran. untuk mengikuti Nabi Muhammad. Al-Quran Al-Imran ayat menyuruh 31. kalian beriman Gimana sih? kepada kitab-kitab sebelumnya, betul? Ya, pesan. Al-Quran menyuruh kalian beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, betul nggak? Oh iya, nanti ya kita Alasan mau pergi. Oke, malam ya. Oke, lanjut. Ya. Bung Azam, bukankah Ah. Al-Quran memerintahkan kepada kaum muslimin supaya beriman kepada kitab-kitab sebelumnya? Betul. Beriman kepada Injil dan Taurat. Betul. Kenapa kalian Ada sekarang apa? malah anti kepada Injil, anti kepada Taurat? Bagus. Bilang Yang aja kalian dimaksud- takut nanti kalau suruh beriman kepada Injil pada Enggak, Quran. Anda takut lagi nih. Anda sudah mulai menjauh. Tadi kan saya menjelaskan beberapa poin tentang apa yang di framing oleh Edis. Tadi Edis mengatakan mengapa umat Islam tidak harus mengikuti kitab-kitab selain Al-Quran seperti hadis, Bukhari, Muslim dan seterusnya. Karena di dalam Bukhari, Muslim itu terdapat penyampaian Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran ada instruksi atau perintah untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh Muhammad SAW. Jadi tidak ada salahnya mengikuti Bukhari, Muslim. Sudah selesai. Oke, sekarang saya Singkat tanya, sekali kan? Muhammad sendiri Sekarang kalau ini, dikit sebagai komparasi. Anda harus hormati saya sebagai tamu. Sebagai komparasi, ya kan? Sekarang Anda semestinya sebagai komparasi dari saya nih menunjukkan juga kepada saya, barangkali saya agak tertarik gitu kan terhadap apa yang Anda sampaikan. Mana perintah dari Yesus untuk beribadah pada hari Sabtu pada hari Minggu gitu ya. Pada hari Minggu di gereja, kemudian dengan melakukan gerak-gerik ibadah sebagaimana yang dilakukan Baik. oleh teman-teman Kristen pada hari ini, nyanyi-nyanyi, duduk di atas kursi dan Baik, seterusnya dan seterusnya. sekarang Ya, gantian silakan. lah ya, saya menjelaskan agama Ya. Kristen ya. Soalnya kalian Ya, kalau gitu dibahas dong, agama kalian saya langsung adil, meninggal ya. dunia. Kita jelaskan Enggak, agama Kristen sudah sekarang. tuntas tadi saya berhasil menjawab, bahkan saya bantu dia. Mana? Wow, Tentang sembarangan. hadis tadi saya bantu Anda loh, Bang menunjukkan di surah Ajam, Al-Mursalat dengerin. tadi. Dengerin. Ya, silakan. Tadi. Jelaskan. Memang sinyal dia ini kayak begini nih. Ini Felix, siapa Silakan Felix jelaskan. ini? Siapa Tidak, Felix silakan ini mau jelaskan. ngajak saya kohosan? Gini, sebentar, Bang Azam. Ya mungkin Anda mau Tadi- kohosan, silakan, saya turun lah kalau gitu. Enggak, nanti gini. Tadi Anda bilang bahwasanya di mana
perintah Yesus supaya beribadah hari Minggu. Masalahnya begini. Anda ini buat pertanyaan itu udah salah. Aduh, salah di mana lagi? Gini, baik. Salah saya ternyata. Apa pengertian beribadah? Ya, silakan bermain kata-kata. Bukan Silakan jelaskan. bermain kata-kata. Nggak, silakan jelaskan. Saya minta menjelaskan. Saya kok. jelaskan. Ya. Banyak orang ini makanya bahasa orang awam jangan dipakai karena orang awam tuh nggak ngerti apa-apa. Memang masyarakat awam memahami ibadah. Dengarkan dulu. Orang awam memahami ibadah itu pergi ke rumah ibadat, pergi ke gereja, pergi ke masjid. Itu pengertian ibadah menurut orang awam. Padahal makna ibadah bukan sesempit itu. Ibadah itu bahasa Arab, bahasa Ibraninya adalah avodah. Nah, apa kata dasarnya? Dari kata abdi atau hamba. Jadi arti ibadah itu adalah penghambaan diri. Penghambaan diri kok cuma hari Minggu? Kagak. Penghambaan diri Bagus. itu dari jam 7 pagi ke jam 7 pagi, bukan hari Minggu doang. Bagus. Mantap jawaban ini yang saya Jadi tantikan pertanyaanmu salah. Kenapa? Mana dalilnya ibadah hari Minggu? Loh, ibadah bukan hari Minggu doang. Gimana sih? Bagus. Nah, makanya jangan gunakan bahasa-bahasa atau terminologi orang-orang awam. Jadi kacau nanti diskusi kita. Nah, lalu gini. Bagus. Di mana dalilnya jingkrak, nyanyi-nyanyi gitu. Betul? Betul. Betul sekali. Begini Ajam. Di dalam Bible saya akan tunjukkan. Ketika Tuhan membuang Firaun dan bala tentaranya ke Laut Teberau, apa yang orang Israel lakukan? Nih, saya bukakan dulu ya. Nih, saya bacakan. Ada korelasinya nggak dengan pertanyaan saya ini? Ada nggak? Iya dong. Sampai tidak ada? Tadi kan, jingkrak toh, terus penyanyi-nyanyi kan? Betul nggak? Iya. Betul nggak? Betul. Nih, luapan kegembiraan kepada Tuhan itu bisa Daud saja ketika dia mengangkat tabut Tuhan, memindahkan tabut Tuhan, ketika Daud memindahkan tabut Tuhan, Daud tuh jingkrak sambil telanjang bahkan dikatakan. Gimana kamu? Iya. Sebentar. Nanti saya tunjukkan orang Islam jingkrak nanti kamu nggak? Nih, benar kan? Nih, Keluaran pasal 15. Saya bacakan dari awal nih ya. Nih. Tapi sebelum pasal 15, kita ke pasal 14-nya dulu ya. Di sini Firaun akhirnya Firaun dan bala tentaranya itu ditenggelamkan ya. Ketika dilihat Tuhan oleh orang Israel, betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi dan seterusnya. Lalu di sini dikatakan maka Miriam nabiah itu Lalu Miriam nabiah itu saudara perempuan Harun mengambil rebana di tangannya dan tampillah semua perempuan mengikutinya memukul rebana dan menari-nari. Mereka bersorak-sorak. Merayakan kemenangan. Jadi kalau di gereja merayakan berkat Tuhan, wah Tuhan telah berbuat baik kepada kami, Tuhan begini memberkati kami, ya kami ekspresikan dengan bersorak-sorai, bukan? Jadi dengar dulu, bukan begini. Iya silakan. Nah kalian saja ditanya kayak begitu ngapain nggak tahu? Orang Islam kalau ditanya, coba ditanya, kenapa orang Islam begini? Kenapa begini? Ada perintah Muhammad. Pasti orang Islam pusing sendiri. Ada perintah Nabi Muhammad, ruku, bukan masalah perintahnya. Saya tanya, kenapa harus begini? Loh, ada instruksinya begitu loh. Iya, walaupun itu karangan kalian lah. Sebentar, Bung Ajam. Walaupun itu instruksi Muhammad kayak karangan ulama kayak saya tanya, kenapa begini? Ada instruksi Muhammad gimana sih? Iya, kenapa begini? Kenapa nggak gini gitu? Kenapa harus gini? Kan kalau instruksinya begitu umat Islam Nah, makanya saya bilang kalian bikin gerakan tapi kalian bingung. Dengarkan saya ya. Satu-satunya umat
Ustadz, yang bingung kamu ngapain, takut. dia ngapain kayak begitu, cuman kalian. Begini, kami ini dengarkan, kami sebagai umat Islam ketika melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan ibadah itu harus ada instruksinya dari Quran dan hadis. Ketika tidak ada Ajam, yang saya instruksinya, tanya dengarkan bukan saya. itu, Bung Ajam.